Selamat datang di channel ADEV Project. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran prakarya untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Materi video semester 1, bab 1, kerajinan fungsi hias. Bab 2, produk rakitan listrik dan model bangunan teknologi konstruksi. Bab 3, budidaya ternak hias. Bab 4, pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Semester 2, bab 1, kerajinan fungsi pakai. Bab 2, instalasi listrik. Bab 3, budidaya satwa harapan. Bab 4, pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan ikan dan daging menjadi makanan. Bab 5, pengolahan hasil samping dari ikan dan daging menjadi produk non-pangan. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, kerajinan fungsi hias. Kerajinan fungsi hias adalah semua produk kerajinan yang berpotensi sebagai penghias sesuatu, ruangan, dan benda. Contohnya adalah bunga hias, pajangan dinding, pajangan lantai, pajangan ruang, gantungan kunci, gantungan mobil, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan fungsi hias. Kita patut mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman kerajinan fungsi hias yang ada di Indonesia. Teknik pembuatan kerajinan fungsi hias terdiri dari hiasan janur, hiasan lukis kaca, hiasan tenun serat, hiasan sulam, dan hiasan logam. Pembuatan kerajinan mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenis bahannya. Dalam membuat produk modifikasi, diperlukan kreativitas, terutama dalam mengembangkan gagasan. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan fungsi hias modifikasi. Kita wajib mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman fungsi hias modifikasi yang ada di Indonesia. Pembuatan kerajinan fungsi hias modifikasi mengikuti tahap-tahap proses dan teknis yang unik pada setiap jenis bahannya. Bab 2, produk rakitan listrik dan model bangunan teknologi konstruksi. Listrik adalah aliran atau pergerakan elektron-elektron yang berupa partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom. Listrik bisa diperoleh dari konvensi sumber energi lainnya, seperti batu bara, energi nuklir, dan matahari. Saklar atau switch berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan arus yang mengalir pada rangkaian. Konstruksi bangunan adalah susunan suatu bangunan. Pada umumnya, kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek. Produk model bangunan terdiri dari bangunan tradisional dan bangunan modern. Bab 3, budidaya ternak hias. Ternak hias merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan yang dimilikinya. Setiap jenis ternak hias memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Berikut contoh ternak hias yang ada di Indonesia, antara lain kelinci, hamster, burung merpati, dan burung kicauan. Dalam melakukan usaha budidaya ternak hias, dibutuhkan sarana yang tepat, sehingga dapat diperoleh hasil optimal. Setiap jenis ternak hias membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Pemeliharaan ternak hias mempunyai tujuan yang berbeda-beda, bergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak hias adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan,
serta pencegahan hama penyakit. Bab 4. Pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Ikan adalah jenis hewan golongan Pisces yang memiliki kandungan protein hewani. Ayam adalah jenis hewan yang masuk kelompok apes dan memiliki kandungan protein. Sapi adalah jenis hewan yang masuk kelompok mamalia dan memiliki kandungan protein. Jenis ikan berdasarkan habitatnya antara lain ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Jenis daging dibedakan berdasarkan hewan yang menjadi sumber daging. Jenis daging hanya yang berasal dari jenis hewan besar dan warnanya merah sebelum dimasak. Teknik pengolahan pangan yaitu merebus, mengukus, menggoreng, memanggang, menggiling, dan mengeringkan. Tahap pengolahan pangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penyajian atau pengemasan, dan evaluasi. Sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat juga menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Desain kemasan yang menarik juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk olahan pangan. Olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Pengawetan yang dilakukan pada ikan dan daging dengan cara pembekuan dan pengalengan. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu sebagai berikut. Pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Ketujuh, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Pangan olahan ikan dan daging mencakup pangan olahan yang langsung dikonsumsi untuk manusia maupun pangan olahan setengah jadi yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Bab 1, semester 2, Kerajinan Fungsi Pakai. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan fungsi pakai. Kerajinan fungsi pakai adalah semua produk kerajinan yang diperankan sebagai benda fungsional. Mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman kerajinan fungsi pakai yang ada di Indonesia tercinta dan melestarikannya adalah kewajiban kita semua. Teknik pembuatan kerajinan fungsi pakai terdiri dari makrame, rajut, batik, jahit aplikasi, dan tenun. Pembuatan kerajinan mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenisnya. Modifikasi adalah merubah, menggayakan, menambah atau menyederhanakan bentuk, memadu aneka bahan, mengatur ulang komposisi warna, motif, dan dapat pula menciptakan hal baru yang sangat berbeda dari asalnya. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan fungsi pakai yang dimodifikasi. Kita patut mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman fungsi pakai modifikasi yang ada di Indonesia tercinta. Pembuatan kerajinan fungsi pakai modifikasi mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenis bahan dan tekniknya. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat berfungsi sebagai berikut: melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Bab 2, semester 2, instalasi listrik. Pemasangan instalasi listrik di rumah tinggal tidak dilakukan sembarangan karena
berhubungan dengan keselamatan jiwa dan kenyamanan. Pemasangan instalasi listrik di rumah haruslah dibuat gambar-gambar rencana berdasarkan denah bangunan yang akan ditempati. Peralatan instalasi listrik di rumah tinggal diantaranya bargainser, pengaman listrik, saklar, stop kontak, steker, dan kabel. Peralatan untuk membuat instalasi listrik diantaranya adalah pespen, solder, gergaji, palu, dan gunting seng. Setiap pemasangan listrik harus mendapat izin dari instansi yang berwenang, umumnya dari cabang PLN setempat. Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik meliputi tanda-tanda, peralatan yang dipasang, cara pemasangan, polaritas, pentanahan, tahanan isolasi, kontinuitas rangkaian. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang beban-bebannya dipasang secara berdampingan. Rangkaian seri memiliki ciri khusus, yaitu tidak memiliki titik percabangan pada rangkaiannya. Oleh karena itu, jika suatu beban tidak menyala atau mati, arus listrik pada rangkaian akan berhenti. Rangkaian seri memiliki beberapa kelebihan, yaitu semua beban pada rangkaian dialiri oleh arus listrik dengan besar yang sama. Selain itu, beda potensial pada setiap beban berbeda, bergantung pada hambatan seperti beban. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian di mana beban-bebannya dipasang sejajar. Rangkaian paralel memiliki ciri khusus, yaitu di dalam rangkaian tersebut terdapat titik percabangan. Oleh karena itu, jika salah satu lampu dicabut, arus listrik dapat mengalir melalui cabang rangkaian lainnya. Inilah kelebihan dari rangkaian paralel. Tahapan pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah perencanaan, terdiri dari identifikasi kebutuhan dan perencanaan fisik, dan persiapan, terdiri dari ide atau gagasan dan keselamatan kerja. Bab 3, Semester 2, Budidaya Satwa Harapan. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara khusus untuk diambil hasil dan jasanya bagi kepentingan hidup manusia. Satwa harapan dapat didefinisikan sebagai binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan tersebut, dan diharapkan apabila diusahakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Berbagai jenis satwa harapan tersebut contohnya jangkrik, cacing, lebah, burung, cecak rawa, reptil, ikan arwana, kupu-kupu, banteng, rusa, gajah, dan anoa. Sarana produksi budidaya satwa harapan perlu memperhatikan bibit, pakan, obat-obatan, air, dan kandang. Teknik budidaya satwa harapan diantaranya pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pemberian pakan, pencegahan hama, dan penyakit. Bab 4, Semester 2, Pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan ikan dan daging menjadi makanan. Jenis-jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan produk perikanan antara lain ikan filet dan surimi. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Surimi merupakan salah satu bentuk produk olahan setengah jadi yang memiliki daya guna tinggi dalam pengembangan olahan ikan. Surimi sebagai bahan baku perikanan serta filet ayam dapat diolah dengan melalui beberapa proses seperti penggilingan, pemanggangan, dan menggoreng. Yang harus diperhatikan adalah tahapan atau proses pembuatan dalam membuat karya pengolahan yang bermanfaat, mengandung gizi yang diperlukan tubuh, enak di lidah, memiliki nilai estetika,
kemasan yang menarik, serta aman bagi kesehatan. Makanan setengah jadi berbahan baku daging ayam adalah olahan makanan dalam bentuk setengah jadi yang berbahan dasar daging ayam dan masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Beberapa jenis makanan setengah jadi dari bahan baku ayam yang digunakan dalam pembuatan makanan adalah bakso ayam dan filet ayam. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi adalah olahan makanan dalam bentuk setengah jadi yang berbahan dasar daging sapi dan masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Jenis-jenis olahan setengah jadi dari bahan daging sapi diantaranya adalah dendeng daging sapi dan kornet daging sapi. Bab 5 semester 2 pengolahan hasil samping dari ikan dan daging menjadi produk non-pangan. Olahan pangan setengah jadi dari bahan baku ikan dan daging adalah olahan pangan setengah jadi yang bahan bakunya ikan dan daging, serta masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan dan daging akan menambah usia penyimpanan produk ikan dan daging menjadi lebih panjang, lebih praktis dan mudah, serta menambah variasi olahan. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Surimi adalah ikan yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas plastik dan dalam keadaan beku, untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Filet ayam berbentuk irisan daging ayam tanpa tulang dan kulit. Bakso ayam adalah olahan setengah jadi dari bahan baku daging ayam berbentuk bulatan kecil. Dendeng adalah produk olahan setengah jadi dari bahan baku ikan ataupun daging sapi yang dilumuri bumbu dan dijemur. Dendeng berbentuk pipih, tipis, dan kering. Sumber perikanan tangkap saat ini telah dieksploitasi secara berlebih atau overfishing. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan pangan di masa yang akan datang, perlu dilakukan usaha maksimalisasi pemanfaatan hasil tangkap, yaitu dimanfaatkan sebagai bahan baku pengolahan diversifikasi berbahan baku ikan. Kornet daging sapi berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Pengolahan filet ikan beku dan surimi sebagai bahan baku perikanan dengan cara penggilingan, pemanggangan, dan menggoreng. Produk sampingan non-pangan adalah produk yang dihasilkan selain produk yang utama. Hasil produk samping dari ikan berupa kepala, sisik, sirip, tulang, dan jeroan. Hasil produk samping dari daging berupa kulit hewan ternak, bulu hewan ternak, darah hewan ternak, dan kotoran dari hewan ternak. Proses pengolahan non-pangan dilakukan dengan fermentasi dan pengeringan. Hasil produk non-pangan dari ikan salah satunya berupa silase yang dapat digunakan sebagai tambahan pakan ternak. Hasil produk non-pangan dari daging salah satunya berupa kemoceng. Demikianlah rangkuman materi pelajaran prakarya untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.